Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Kali ini kita lanjut aja ke part 2, yaitu masih mengenai materi harmonisasi hak dan kewajiban manusia dalam perspektif Pancasila, yaitu bagian yang B, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia adalah bersifat universal. Artinya, hak dan kewajiban asasi merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, ras maupun golongan. Oleh karena itu, setiap negara wajib menegakkan hak asasi manusia. Akan tetapi, karakteristik penegakan hak asasi manusia berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Ideologi kebudayaan dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu negara akan mempengaruhi pola penegakan hak asasi manusia di suatu negara. Contohnya di Indonesia, dalam proses penegakan hak asasi manusia berlandasan kepada ideologi negara yaitu Pancasila yang selalu mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Bagaimana Pancasila menjamin itu semua? Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia, sebagaimana dipaparkan berikut ini. Yang pertama, nilai ideal. Disebut juga nilai dasar yang berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal. Di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat abstrak, tetap, dan terlekat pada kelangsungan hidup negara. Penjabaran antara HAM dengan kelima sila Pancasila ialah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. 3. Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan. Nilai-nilai Pancasila selanjutnya adalah nilai instrumental, merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang sifatnya lebih khusus. Nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Pada umumnya, berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Peraturan perundang-undangan yang menjamin HAM ialah di antaranya. Pertama, UUD NRI tahun 1945, terutama pasal 28A sampai 28J. Kedua, TAP MPR nomor 17/MPR/1998 tentang HAM. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang RI nomor 5 tahun 98 tentang konversi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Kemudian Undang-Undang RI nomor 39 tahun 99 tentang HAM. Selanjutnya Undang-Undang RI nomor 26 tentang pengadilan HAM. Selanjutnya Perpu nomor 1 tahun 99 tentang pengadilan HAM.
Kemudian PP nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat. Kemudian PP nomor 3 tahun 2007 tentang kompensasi restitusi rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat, dan Kepres nomor 50 tahun 1993 tentang Komnas HAM. Selanjutnya nilai Pancasila yang ketiga yaitu nilai praksis, merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Nilai praksis tertuang dalam sila Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Hormat menghormati dan bekerjasama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Yang kedua, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia. Kedua, saling mencintai sesama manusia. 3. Tenggang rasa kepada orang lain, tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, serta hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Selanjutnya, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang keempat, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. Karena mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Ketiga, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Keempat, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. Kelima, menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah. Keenam, rela bekerja keras. Dan ketujuh, menghargai hasil karya orang lain. Demikian pembahasan materi hari ini mengenai substansi hak asasi manusia dalam Pancasila. Mudah-mudahan kalian dapat memahami makna-makna nilai-nilai Pancasila dan dapat mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari dan memahaminya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.